Ya, langsung ingin mendengar apa yang bisa dijelaskan oleh Mbak Zoya ya pagi ini. Mbak Zoya, apa yang terjadi dengan FCN ini atau Siskai ini? Ya, kalau seperti dugaan kebanyakan orang ya, banyak yang mengatakan bahwa ini adalah salah satu bentuk dari eksibisionis. Kalau saya nampaknya belum yakin gitu kalau ini adalah bagian dari eksibisionis. Apa sih eksibisionis itu? Mungkin saya jelaskan sedikit gitu ya, bahwa di dalam seorang psikolog yaitu ataupun psikiater dalam mendiagnosa seorang individu gitu ya dengan berbagai macam gangguannya, apapun itu, mulai dari gangguan jiwa, gangguan kepribadian gitu ya, termasuk juga gangguan perilaku seksualnya. Kami berdasarkan pada PPDGJ di Indonesia dan kalau di seluruh dunia itu, terutama di Amerika gitu ya, kami mengacu kepada DSM yang kelima, Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder. Dalam DSM yang kelima ini, ya ini adalah paduan yang dipakai oleh semua psikolog dan psikiater di dunia ini. Ada salah satu kriteria yang disebut sebagai parafilia, yaitu perilaku seksual yang tidak biasa, termasuk juga perilaku seksual menyimpang. Nah, salah satunya adalah eksibisionis. Eksibisionis merupakan individu yang merasa terangsang ketika memamerkan kelaminnya. Ya, dia mendapatkan rasa terangsang seksual ini adalah dengan melihat reaksi dari orang-orang yang melihat kelaminnya, atau misalnya kalau dalam hal ini perempuan ya merasa terangsang gitu ya ketika ada orang yang histeris atau kaget gitu ya ketika melihat dia memamerkan kelaminnya atau payudaranya gitu ya misalnya. Nah, yang terjadi pada seorang eksibisionis yang sesungguhnya adalah dia ini sangat-sangat tertekan dan tidak bisa melakukan hubungan seksual yang sehat jika tidak memamerkan kelaminnya gitu ya. Jadi eksibisionis yang sudah ekstrim ya bahkan merasa puas sekali cukup hanya dengan memamerkan kelaminnya, tidak dengan melakukan hubungan seksual. Apakah seorang eksibisionis bisa juga melakukan hubungan seksual? Iya, bisa gitu ya. Tapi makin lama kebutuhannya dia itu lebih terfokus kepada bagaimana caranya mendapatkan reaksi dari orang. Nah, eksibisionis yang sejati tidak akan merasa membutuhkan satu gitu ya uang ya yang menjadi barteran dia, termasuk dalam bentuk kalau hal ini misalnya Siskai dengan memuatnya ke dalam sebuah situs porno dan mendapatkan uang dari sana gitu ya, karena itu bukanlah tujuan seorang eksibisionis sejati. Dan jika dia adalah seorang eksibisionis sejati, dia hanya akan membuat sebuah situs gitu ya di mana dia mendapatkan kepuasan dari reaksi-reaksi orang. Justru semakin banyak orang yang bereaksi terhadap dia semakin terangsang gitu ya. Jadi nggak mungkin ada jual beli seperti ini. Jadi si FCN atau si Siskai ini tidak terkategorikan eksibisionis? Tidak terkategorikan eksibisionis. Gitu Lalu ya. Jadi, apa, Mbak Zoya? Lalu apa kalau tidak dikatakan eksibisionis? Nah, saya belum pernah memeriksa gitu ya, belum pernah memeriksa, jadi agak sulit juga menegakkan diagnosa. Tapi kalau misalnya dugaan saya gitu ya, mungkin ada masalah-masalah lain gitu yang tidak bisa kita label sebagai sebuah eksibisionis semata-mata gitu. Jadi apakah masalahnya ini? Kalau menurut saya ini pure gitu ya. Orang kan seringkali ketika ada masalah tuh langsung wah ini dia labelnya seperti ini, labelnya seperti ini. Justru sebenarnya label-label gangguan psikologis itu yang bisa memberatkan, yang justru meringankan hukumannya dia gitu, karena dia punya gangguan tertentu, penyimpangan tertentu. Tapi ini justru adalah orang normal gitu ya, punya kemampuan untuk bisa membedakan baik buruk benar salah dan melakukan kesalahan ini secara sadar gitu menurut saya. Bukan eksibisionis, tapi banyak juga pernyataan-pernyataan dari Siskai yang mengundang pertanyaan jujur tadi Arif Fadil yang ingin saya tanyakan kepada Mbak Zoya. Tapi usai jeda, Mbak Zoya dan pemirsa Apa Kabar Indonesia Pagi masih akan kembali hadir untuk Anda. Ya, masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi dan juga masih bersama dengan Mbak Zoya untuk membahas apa sebenarnya yang terjadi dengan Siskai. Mbak, kalau bukan eksibisionis, lalu bisa dikategorikan sebagai apa tindakan-tindakan Kepikiran apa? Apa sih, orang itu mungkin punya keinginan untuk menunjukkan sesuatu atau merasa senang. Tadi bilangnya senang soalnya. Gimana Mbak Zoya? Kalau aku sih, ya ini kan susah ya juga karena aku nggak meriksa sendiri, tapi ada beberapa dugaan. Mungkin ada masalah dengan gangguan kepribadian, gitu, atau misalnya dengan keinginannya yang sangat tinggi gitu ya. Bisa jadi misalnya dia sangat-sangat merasa adrenalin rush gitu ya.
kan ada beberapa orang yang Oke. termasuk bisa dikatakan sebagai adrenalin junkies gitu ya, misalnya dengan melakukan olahraga yang Naik ke sangat-sangat ketinggian ekstrim, gitu ya. tebing tinggi, bungee jumping dan sebagainya, itu adalah bagian dari adrenaline rush. Nah, mungkin aja gitu ya, ketika tadi kan waktu diwawancara Siska itu sempat bilang, ya saya suka aja memamerkan gitu ya, dan di tempat-tempat seperti ini kan dia tahu dong gitu ya, sebagai seorang dewasa kemungkinan ketangkapnya itu besar gitu ya, dan challenge dia selama ini kan dari tahun kurang lebih dari tahun 2017 sampai sekarang, dia kan sering sekali itu melakukan hal seperti itu, kayak tiba-tiba buka baju di supermarket gitu ya, di tempat-tempat umum gitu, dan itu kan adalah challenge tersendiri kalau menurut saya. Jadi kenikmatan yang dia dapatkan dari hal-hal yang challenging ini yang bisa menjadi sebuah gangguan, cuma saya belum bisa bilang gangguan ini apa gitu ya. Nah, Ada beberapa dugaan di kepala saya, cuma saya belum bisa bilang karena saya juga tidak memeriksa dia langsung dan butuh lebih banyak bukti gitu yang untuk bisa mendiagnosa apa sih macam gangguan kepribadian yang dia miliki. Kalau saya sih lebih curiga ada semacam gangguan kepribadian, ya apapun itu bentuknya, dibandingkan ini adalah bentuk eksibisionis. Kenapa? Ya karena sekali lagi kalau memang dia sebuah eksibisionis yang sejati maupun eksibisionis yang masih dalam tingkat yang rendah sekalipun, ya dia harusnya merasa sangat-sangat tertekan ya jika tidak melakukan hal ini gitu, jika tidak melakukan eksibisionis ini gitu. Dan dia harus sekali dengan eksibisionis ini, dan lebih sering tidak butuh hubungan seksual dan tidak butuh uangnya gitu ya. Kalau misalnya dia dia akan berhubungan seks dengan siapa aja setelah dia memamerkan eksibisionisnya, dan dia tidak pernah meminta uang untuk hal itu, saya justru lebih setuju kalau itu terjadi, dia bisa dikategorikan eksibisionis. Namun ketika dia mengupload dan mendapatkan hasil uang gitu ya dari perilaku, dari bentuk tindakan eksibisionisnya, justru malah saya tidak bisa menyebutkan dia eksibisionis lagi gitu. Mbak Zoya, ini bukan pekerja seks komersial ya, bukan ya, yang bersangkutan? Kalau mau dibilang pekerja seks komersial juga bukan, karena kalau dia pekerja seks komersial berarti dia harus meminta uang gitu ya pada saat melakukan hubungan seksualnya. Jadi barternya itu seperti itu kan. Nah, kalau misalnya juga dia online atau misalnya cyber sex gitu, berarti pada saat dia memamerkan, ya mungkin lebih masuk pada kategori cyber sexnya ya. Jadi sama seperti bintang porno sebenarnya, karena dia mengupload lalu menjual ini kan gitu di situsnya. Jadi dia lebih pada bintang porno dibandingkan menurut saya sebagai pekerja seks. Artinya ada ya di satu titik atau satu level gitu seseorang itu terjun ke dunia seksualitas gitu, tapi tanpa harus basah kuyup gitu loh ibaratnya. Artinya ya udahlah kepalang tanggung gini-gini, kan dia bilang katakan tidak open gitu, tidak open booking ya seperti itu gitu. Tapi berarti ada di satu titik atau satu level ya orang tuh bisa menahan dirinya begitu. Ini pertanyaannya bagus banget nih. Jadi gini, memang dengan adanya dunia ya teknologi yang semakin canggih ini membuat banyak orang bisa eksibisionis yang level-level mungkin yang level-level awal gitu ya, itu merasa lebih aman ketika dia memamerkan sesuatu gitu ya lewat cyber gitu ya, dalam dunia maya, mendapatkan reaksi tanpa harus disentuh gitu ya. Apalagi misalnya perempuan kan bagaimanapun juga itu jadi lebih menghindari dia dari harassment atau perkosaan gitu kan, itu yang dikhawatirkan. Karena ketelanjangan semacam itu kan bukan berarti dia mengundang diperkosa atau dia apapun itu juga kan. Kadang-kadang orang sering menggambarkan gitu, ya dia bintang film porno, ya dia suka foto telanjang, ya dia seksi, ya itu kan namanya mengundang. Enggak, itu adalah dua hal yang berbeda ya. Kalau misalnya itu tidak ada consent kan gitu yang penting. Jadi ketika dia memamerkan, menurut saya memang lebih mudah apa yang dilakukan oleh seorang Siskae ya, dengan memamerkan ini, dengan memamerkan tubuhnya gitu ya, terus dia mendapatkan reaksi dan bisa mendapatkan uang gitu, itu mudah sekali masuk ke sananya kan. Nah, yang bisa membedakan dia adalah pekerja seks atau bukan, ya sekali lagi beberapa kali ini kalau saya tidak salah ya, saya lupa gitu videonya tahun 2018 apa berapa, saya sempat melihat 1 atau 2 video ya dari waktu dia masih cukup tenar di Twitter gitu. Saya melihat
dia melakukan konsensual seks gitu ya dengan salah seorang bukan ojol sih, tapi misalnya room service gitu ya, ketika dia memesan makanan dan sebagainya. Baik. Lalu ada hubungan seks, nggak terlalu kelihatan sih hubungan seksnya karena gelap gitu ya, tapi ada beberapa suara dan sebagainya. Tapi itu semuanya atas dasar konsen gitu ya. Jadi sudah disetujui akan diupload, sudah setuju ada hubungan seks yang sama-sama sesuai gitu dan sebagainya. Jadi itu dia tidak meminta bayaran gitu. Nah, masalahnya adalah ketika dia memamerkan gitu ya di tempat umum, ya ini bisa kena undang-undang pornografi tentunya gitu. Dan dia melakukan ini secara sadar gitu. Jadi nggak bisa dikategorikan eksibisionis, karena eksibisionis itu punya dorongan yang sangat kuat. Aduh, harus banyak orang nih harus telanjang saat ini juga. Dia kan enggak. Buktinya pas saat lagi di Jogja kita lihat ya, kanan kirinya agak sepi kan ya. Gitu. Dan waktu beberapa kali juga ketika lagi di aisle di supermarket gitu ya, di lorong supermarket, dia juga menunggu sampai sepi dulu. Itu bukan perilaku eksibisionis. Eksibisionis nunggu tempat rame untuk bisa memamerkan gitu ya. Dan nggak bisa dibilang seperti ini eksibisionis juga, apalagi di-upload lalu dia mendapatkan bayaran gitu ya, sampai berapa 2M atau segala macam itulah. Baik, terima kasih Mbak Zoya Amirin sudah mau memberikan penjelasan sekaligus untuk edukasi juga ya untuk kita semua. Nanti selanjutnya kita tunggu proses hukum tentunya akan berjalan setelah ini. Terima kasih Mbak Zoya sekali lagi sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu Mbak.